Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru kelas 3? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Bu Ifat. Kali ini kita masuk ke pelajaran ketujuh dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik, ya. Subtemanya tentang ikhlas. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan kalian dapat memahami perilaku ikhlas dan dapat mencontohkan perilaku ikhlas. Ya, sebelumnya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, kita sama-sama simak video pembelajaran tentang ikhlas. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan solihah, pertama-tama kita akan membahas pengertian ikhlas terlebih dahulu. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat. Secara bahasa, ikhlas artinya memurnikan. Itu berarti niat kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak boleh untuk yang lain, tapi hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini gambar orang yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah, kita harus ikhlas dalam beribadahnya, yaitu hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika amal yang kita kerjakan hanya diniatkan mengharapkan pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia, maka bisa jadi amalnya tidak diterima. Tapi jika kita mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan suka karena kita telah berbuat baik kepadanya. Baik, selanjutnya ada gambar orang yang sedang belajar. Dalam belajar, kita juga harus ikhlas. Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat baik agar yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang bersedekah atau beramal. Tentu kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain, bahkan sampai menyakiti orang lain. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik, menolong orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dari manusia, maka manfaatnya Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridhoannya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang yang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja, kita tetap harus bekerja dengan baik, karena Allah pasti melihat kita. Biarlah Allah yang akan memberikan rizki atas sesuatu yang kita kerjakan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita,
tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi, jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik wajah, harta, atau apapun yang kita miliki, karena itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah banyak melakukan amal kebaikan. Sekarang dari 2 gambar yang akan Bu Guru tunjukkan, coba perhatikan gambar pertama. Lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain saja yang menginjaknya. Nah, gambar kedua, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, sekarang perhatikan ya. Mana yang menunjukkan ikhlas, perbuatan ikhlas? Ya, benar. Yang menunjukkan perbuatan yang ikhlas adalah gambar yang kedua. Itu karena anak tersebut tetap melakukan perbuatan baik meskipun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang akan berterima kasih kepadanya. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sikapku. Kita baca sama-sama ya. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah. Untuk kegiatan kalian di rumah, Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Jawabannya ditulis di buku PAI, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Dari uraian tadi, ya, Bu Guru akan menanyakan kembali, kita harus ikhlas dalam melakukan apa saja anak-anak? Ya, itu pertanyaannya, silahkan jawabannya ditulis di buku PAI. Baik, Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.